Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medika Lestari, apa kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Sobat Medika Lestari berada. Perkenalkan, saya Hani Rizkyawati selaku host di acara Bincang Sehat kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh salah satu dokter spesialis Rumah Sakit Medika Lestari. Beliau bernama Dr. Riris Lestari SPM. Beliau adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Medika Lestari dan beliau praktek di Rumah Sakit Medika Lestari pada hari Selasa, Rabu, Jumat di jam 12 sampai jam 17, kemudian hari Sabtu di jam 8 sampai jam 1 siang. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Sehat ya, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Dok, sebelum kita ke perbincangan membahas di hari ini nih, boleh disapa dulu untuk Sobat Medika Lestari di rumah, Dok? Halo Sobat Medika Lestari, perkenalkan nama saya Dr. Riris Lestari, spesialis neurologi di Rumah Sakit Medika Lestari. Oke, kasih ya Dok untuk perkenalannya. Sebelum kita membahas, izinkan saya untuk menginfokan bahwa Rumah Sakit Medika Lestari sudah terakreditasi paripurna. Dan Rumah Sakit Medika Lestari mempunyai beberapa layanan poliklinik, diantaranya ada poli bedah umum, ada internis, poli saraf, anak, kandungan, poli mata, poli gigi, poli THT, poli paru, poli rehabilitasi medik, dan fisioterapi. Dok, untuk bincang sehat di kali ini, Dok, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan bahwa kali ini kita akan berbincang-bincang tentang low back pain ataupun nyeri punggung bawah. Kira-kira itu, sebetulnya low back pain itu apa sih, Dok? Low back pain itu biasanya dikenal di masyarakat itu namanya nyeri punggung bawah. Hampir 80% dari masyarakat Indonesia itu mengalami low back pain, kan? Dan itu biasanya dari area punggung bawah yang akan menjalar hingga ke bokong, malahan sampai ke ujung jari kaki. Awalnya itu gejala awal itu biasanya pasien itu merasa pegel-pegel, merasa otot-otot di sekitar punggung bawahnya itu kencang, atau sering dikatakan orang itu kejang otot. Lama-lama pasien akan merasa dia seperti ada rasa menjalar hingga ke ujung jari kaki, kemudian dia akan diikuti dengan kesemutan. Bisa saja beberapa pasien itu akan mengalami kelemahan di salah satu kaki yang terkena ataupun kedua-duanya. Jadi low back pain itu kurang lebih ke nyeri punggung bagian bawah ya, Dok. Oke, Dok, misalkan kan kadang kalau masyarakat awam nih, Dok, ketika memang dia merasa keluhan ada nyeri pinggang di bagian punggung bawah itu agak samar dengan ketika dia ada keluhan di ginjalnya, Dok. Nah, untuk membedakan apakah ini low back pain atau memang dia ada keluhan di daerah ginjalnya itu, apakah ada gejala khusus atau tidak? Kalau nyeri punggung bawah itu sebenarnya diagnosisnya kan banyak ya, belum tentu saraf terjepit. Karena nyeri punggung bawah itu bisa karena ototnya, ada saraf, ada tulang, ada ligamen. Jadi kita harus diperiksa dulu pasiennya, dilihat gejala klinisnya yang lain. Misalnya dia apakah pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih atau ginjal pun bisa mengalami nyeri punggung bawah. Sehingga pasien-pasien jika mengalami nyeri punggung bawah sebaiknya diperiksakan ke dokter, sehingga bisa diperiksa dengan ronsen ataupun pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan fisik dokternya, sehingga kita bisa membedakan apakah itu karena penyakit ginjal, apakah karena infeksi saluran kemih, ataupun memang nyeri punggung bawah itu karena sarafnya yang terjepit, atau memang hanya spasme otot saja. Oke, berarti tidak semua ketika kita merasakan nyeri di bagian punggung bawah itu udah otomatis low back pain ya, Dok. Jadi memang harus ditentukan dulu dari pemeriksaan jelas gitu ya, diperiksa dulu sama dokter, ini maksudnya low back pain atau tidak gitu. Oke, Dok, kira-kira untuk low back pain ini apakah memang ada faktor resiko dari usia misalnya? Apakah memang usia yang lanjut atau usia lansia itu lebih banyak mengalami low back pain dibanding usia muda? Dari beberapa penelitian itu dikatakan sebenarnya low back pain itu banyak terjadi pada pasien-pasien di usia produktif. Produktif itu di usia 30 hingga 50 tahun. Yang karena dia postur tubuh selama bekerja yang salah, yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu lama, ataupun karena mengangkat berat, olahraga yang artinya dia itu olahraga yang salah, ataupun pasien-pasien yang tidak pernah olahraga. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah lansia lanjut usia itu biasanya
yang sering kita temui itu namanya spondylosis lumbalis. Itu disebabkan karena osteoporosis sehingga terbentuk osteofit yang bisa menekan sarafnya. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan itu lebih banyak pada usia-usia produktif dibandingkan pada usia-usia lansia. Oke, jadi bukan karena dia udah lansia jadi faktor resiko lebih tinggi ya dok, tapi memang ya tadi entah itu dia yang usianya produktif gitu, justru itu yang lebih resiko ya dok, Iya, untuk usia ya dok. Oke, itu untuk usia dok. Kalau untuk jenis kelamin sendiri dok, apakah perempuan atau laki-laki itu lebih besar untuk menderita low back pain ini? Kalau untuk laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama sih, tapi pada yang paling khusus itu biasanya pada ibu hamil, dan kebanyakan pasien jika dia sudah hamil 2 atau 3 kali biasanya dia mengalami nyeri punggung bawah. Kemudian yang kedua pada pasien-pasien obesitas. Jadi kan pasien obesitas kan belum tentu wanita ya, bisa juga laki-laki. Jadi tidak bisa dibedakan apakah dia baik laki-laki atau perempuan, itu tergantung lebih baiknya itu wanita hamil dan juga yang obesitas. Oke, dok. Nih Bu, biar kitanya juga lebih paham lagi dok untuk membedakan ini low back pain atau bukan. Adakah gejala khas gitu dok untuk LBP ini? Gejala khasnya itu dia memang dia itu nyerinya dari punggung bawah hingga bokong ataupun menjalar ke kaki. Jadi kalau misalnya ginjal kan harus dilihat juga urinnya gimana, warnanya, terus apakah jumlahnya normal atau tidak. Mungkin nanti bisa diperiksakan lebih banyak teman dokter dari dalamnya, saya tidak bisa banyak untuk membicarakannya. Kemudian pada pasien-pasien low back pain itu biasanya dia kalau dia duduk lama atau posisinya jalan lama atau dia mengangkat berat, sedangkan penyakit seperti ISK ataupun penyakit ginjal kan tidak ditentukan oleh posisi ya ataupun aktivitasnya gitu. Jadi penyakit low back pain itu lebih sering disebabkan karena aktivitas ataupun postur tubuh si pasiennya yang salah. Oke, dok. Misal nih kita sudah terkena low back pain, apa yang harus dilakukan kira-kira dok selain kita konsultasi ke dokter? Kira-kira penanganannya seperti apa? Selain konsultasi ke dokter kan nanti dilakukan pemeriksaan klinis ya, kemudian pemeriksaan penunjang seperti ronsen sehingga bisa diketahui ini salahnya di mana, apakah memang hanya spasme otot saja atau memang struktur tulangnya yang salah sehingga menjepit si sarafnya, atau memang di sarafnya, karena di sana juga ada otot-otot ataupun ligamen yang sensitif terhadap nyeri, jadi harus dibedakan. Paling sering nanti kita tanyakan dulu pasiennya pekerjaannya apa, apakah dia ibu rumah tangga, bekerja di kantor, lebih banyak berdiri atau duduk. Karena pasien-pasien yang dengan duduk saja berjam-jam dan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari, dia duduk tegak dengan ada stresnya juga ataupun dia duduk membungkuk, itu kan pasti menyebabkan ototnya itu harus berkontraksi lebih pekerjaannya lebih dibandingkan dia duduk santai. Itu menyebabkan spasme otot karena aliran darah berkurang di daerah tersebut. Nah, kemudian dia berdiri seperti berdiri lama, itu juga kan tumpuannya kan di lumbal ya, di daerah lumbal itu di punggung bawahnya. Dan berjam-jam juga itu menyebabkan pasiennya lama-lama pegal. Kemudian cara mengangkat barang, karena banyak pasien-pasien yang datang itu dia pekerjaannya mengangkat yang bebannya itu sampai 20 kilo, 30 kilo ya dalam masa. Jadi itu harus dirubah dulu, kita tanya dulu dia aktivitasnya seperti apa. Oke, dok, mumpung lagi membahas terkait penanganan dok, kebetulan ini ada pertanyaan masuk ke Instagramnya Medica Lestari dok. Ini pertanyaannya dari @desabi. Pertanyaannya itu adalah apakah low back pain bisa diterapi dengan kretek abal-abal? Karena memang kretek abal-abal lagi viral nih dok, gitu kan. Nah, kira-kira untuk low back pain ini sendiri apakah bisa ada dengan kretek abal-abal? Kretek abal-abal itu cara kerjanya kretek abal-abal itu saya kurang paham ya bagaimana. Nah, kita kan tadi sudah mengatakan kalau low back pain itu kan penyebabnya banyak ya, bisa dari ototnya, ligamennya, tulang ataupun saraf. Jadi harus dilihat dulu ini penyebabnya apa. Makanya pasiennya disarankan untuk periksa ke dokter dulu, dilakukan pemeriksaan klinis, kemudian dilanjutkan pemeriksaan penunjang seperti ronsen. Nah, takutnya yang melakukan kretek abal-abal ini kan dia tidak tahu anatomis tubuh manusia ya. Nah, dia tidak tahu anatomis tubuh manusia, dia salah
mungkin apalagi untuk pasien-pasien usia tua yang sudah mengalami osteoporosis yang tulangnya itu udah rapuh, takutnya malah terjadi patah tulang. Jadi itu yang paling ditakutkan. Jadi sebaiknya ke dokter dulu, diperiksa dulu untuk tahu ini sebenarnya yang terkenanya di mana. Oke. Jadi dok, intinya ketika memang itu dia memang low back pain, tetap boleh atau tidak untuk bertolak? Kalau saya sih menganjurkan tidak, Tidak, karena ya? dia orangnya tidak profesional, Oke. belum profesional, Oke. termasuk profesional dan tidak tahu tentang anatomis tubuh Oke, manusia. baik, sip. Terima kasih dok. Dok, masih seputar penanganan nih dok. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Ilham Taufik, yaitu pertanyaannya, apakah terapi dengan berenang bisa menyembuhkan LBP dok? Banyak sih Pak, dari jurnal-jurnal dan juga pengalaman pasien sih setelah melakukan berenang itu ada perbaikan, karena dengan berenang kan dia ada relaksasi otot sehingga dia dan juga dengan berenang itu kan dia melatih core, namanya core itu batang tubuhnya kita, sehingga dia lebih kuat untuk dia kuat untuk sebagai kuat dan lebih rileks bagian punggungnya gitu. Jadi ya untuk melatih core-nya yang pertama, kemudian untuk relaksasi. Jadi ya dan dari pengalaman dan jurnal juga ya banyak perbaikan juga. Oke, dok. Kalau misalkan kan kebetulan di Rumah Sakit Medika Lestari ada fisioterapi ini, dok. Apakah itu bisa digunakan untuk penanganan LBP tersebut? Kita menyarankan pasien untuk fisioterapi. Kenapa? Dengan fisioterapi penggunaan obat pasien itu jadinya lebih dikurangi, karena kan ini banyak pasien-pasien kan yang bergantung dengan obat ya setelah mengalami LBP, dan penyembuhannya kan berlangsung cukup lama. Dengan dilakukannya fisioterapi kan dia nanti ada relaksasi otot, kemudian ada terapi-terapi lain yang dilakukan, sehingga dosis obat yang kita berikan juga semakin lama semakin diturunkan. Kemudian nih dok, misal ada orang awam, dia usia produktif dan memang dia tipe orang pekerja keras. Jadi ketika memang dia mengalami low back pain, dia malas untuk berobat nih dok. Dia malas untuk berobat, alhasil dia biarkan terkait keluhannya. Nah, ketika low back pain ini dibiarkan tidak diobati dok, apakah nanti efek selanjutnya seperti apa tuh dok? Apakah nanti sarafnya akan semakin ataupun nyerinya akan meningkat atau seperti apa tuh dok? Ketika low back pain ini tidak ditangani? Ketika dia tidak periksa ke dokter, yang pertama kan dia tidak tahu postur tubuhnya atau posisi tubuhnya pada saat bekerja itu benar atau tidak ya. Kemudian yang kedua, dia udah sampai mana, apakah masih spasme otot ataukah memang struktur tulangnya jadinya berubah karena posisinya sehingga menjepit saraf. Nah, saran dari kami sih sebaiknya diperiksakan ke dokter sehingga kita tahu ini dengan posisi dia, dengan pekerjaan dia selama ini, apakah menyebabkan postur bentuk tulangnya itu berubah sehingga menjepit si sarafnya. Jadi kelamaan nanti akan mengalami nyeri menjalar dulu sampai ke ujung jari kakinya, kemudian terjadi kesemutan. Nah, kesemutan itu adalah klinis yang sangat mengganggu pasien, karena kalau sudah kesemutan itu dia hilangnya itu lama, nggak akan hilang timbul lagi, tapi nyerinya itu bakal terus menerus. Walaupun pasien itu dalam posisi tidur, duduk, berdiri, dia akan nyeri terus menerus karena sarafnya itu udah lupa. Oke, jadi apapun itu lebih baik selagi keluhannya belum yang terlalu berat ya dok, mending segera konsultasikan ke dokter. Oke, kalau itu karena ya itulah dok, namanya orang awam, apalagi memang dia berpikir nanti juga sembuh gitu ya dok. Cuman sekarang kita tekankan bahwa ketika penyakit apapun itu, ketika dibiarkan dia memberat, itu bisa membahayakan ataupun bisa memperberat ke kondisi pasien tersebut gitu ya dok. Oke, kalau gitu dok, menarik nih bahasan kita di siang hari ini dok. Oke dok, untuk bahasan terakhir nih, supaya Sobat Medika Lestari juga lebih paham lagi terkait low back pain, kira-kira untuk supaya kita mencegah terjadinya low back pain untuk kita, mungkin bisa diulangi lagi dok. Apa saja pencegahan yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari low back pain gitu di usia kita yang masih produktif ini? Nah, yang pertamanya itu ya kita harus tahu dulu pekerjaan kita di mana, apakah banyak duduk atau berdiri. Kalau misalnya banyak duduk,
antara kursi dengan meja itu harus posisinya itu harus seimbang. Maksudnya sehingga badan itu juga tidak terlalu membungkuk, karena beban yang membungkuk pun menyebabkan spasme otot ataupun dia harus ada sandarannya. Kemudian ya per 2 jam ya pasiennya melakukan relaksasi. Peregangan. Kemudian yang berdiri juga ya kalau sudah 2 jam ya relaksasi juga. Kemudian yang kedua ya untuk angkat-angkat berat disesuaikan dengan berat tubuhnya juga. Dan kalau bisa itu dibebankannya itu ke pahanya bukan ke punggungnya. Kemudian yang ketiga untuk lebih banyak olahraga ya untuk memperkuat core tubuh. Kemudian ya itu saja sih dulu. Kalau misalnya ada keluhan ya segera ke dokter, jangan ditahan-tahan sampai pasiennya itu sudah mengalami nyeri terus-menerus, kesemutan ataupun kelemahan tungkai baru ke dokter. Nah ini dok, karena memang kebanyakan entah itu pada saat mengangkat beratnya beban ataupun mengambil barang yang jatuh itu mungkin ada yang tidak memperhatikan sehingga itu bisa menyebabkan low back pain ya dok. Jadi karena kan ada kebanyakan nih untuk mengambil barang yang jatuh atau mengambil barang beban, menyimpan bebannya itu bukan di kaki dok, entah itu di sini mungkin ya dok, di punggungnya itu sendiri, makanya bisa terjadi ke low back pain tersebut. Makanya ketika memang di usia produktif, apalagi tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Iris bahwa ketika memang mengangkat beban ataupun ketika duduk ataupun kita udah kelamaan duduk itu harus peregangan, itu harus diperhatikan supaya kita terhindar dari sama ini posisi meja ya dok, kursinya juga harus sejajar, karena kalau terlalu rendah juga pasiennya buntu, itu juga menyebabkan spasme ototnya jadinya low back pain juga. Itu loh sobat Medika. Menarik loh obrolan kita di siang hari ini bersama Dokter Iris. Cuma mungkin dok, bukannya saya tidak mau berlama-lama nih dok ngobrol sama dokter ini, karena memang waktu juga yang harus memisahkan kita dok. Mungkin nanti di next kita bisa ngobrol lagi, berbagi ataupun di-sharing lagi ilmu terkait penyakit yang lain mungkin dok. Nanti kita bisa lah ngobrol kembali. Oke, Sobat Medika Lestari, sekian bincang sehat di kali ini bersama Rumah Sakit Medika Lestari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Iris Lestari SPM yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah mau berbagi ilmu bersama kami, bersama Sobat Medika Lestari juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya dok. Terima kasih. Iya, oke. Untuk Sobat Medika Lestari, sampai jumpa di bincang sehat berikutnya, dan tentunya dengan dokter dan tema yang berbeda. Semoga Sobat Medika Lestari sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.